berkatilah firman-Mu. Jamahlah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami diberkati dengan firman Allah. Yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Welcome home GB Pelita. Senang ketemu dengan Bapak Ibu di ibadah pertama. Selamat tahun baru, semangat baru. Amin Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu tetap mengalami semangat baru di tahun yang baru. Tahun 2022 GB Pelita memiliki tahun kesehatan rohani. Jadi sepanjang tahun 2022 ini khotbah kita akan berseri sehubungan dengan kesehatan rohani. Coba sama-sama katakan tahun 2022 tahun kesehatan rohani. 1, 2 ya. Tahun 2022 tahun kesehatan rohani. Ya karena dia kan duanya 3, jadi coba begini jarinya ya. Tahun 2022 tahun kesehatan rohani. 1, 2, 3. Tahun 2022 tahun kesehatan rohani. Setiap gereja macam-macam yang diambil, tapi gereja kita mengikuti arahan dari pusat, dari pimpinan pusat kita, bahwa tahun 2022 adalah tahun kesehatan rohani. Berarti sepanjang 2022 ini harapan daripada GBI sedunia, semua jemaatnya memiliki rohani yang sehat. Sehat rohani akan sehat jiwani, akan sehat badani. Jadi diawali dengan rohani yang sehat, jiwamu akan sehat, badanmu akan sehat. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar menyingkirkan penyakit rohani. Ternyata bukan hanya penyakit fisik yang ada, bukan hanya penyakit jiwa yang ada, penyakit rohani pun ada. Kita belajar bagaimana kita sembuh lepas dari penyakit rohani. Kita akan baca firman Tuhan secara responsoria, Mazmur 24 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-10. Mazmur pasal yang ke-24 ayat 1 sampai kepada ayat 10. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua, nanti ayat yang ke-10 kita sama-sama. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ayat 2, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan. Belum dapat? LCD? Mazmur 24 ayat 1, oke. Ayat 2 sama-sama sekali lagi. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah, yang menyelamatkan dia. Ayat 6, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub, Sela. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Ayat 10, siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan, Sela. Di Mazmur 15 sama dengan Mazmur 24. Kira-kira bunyi Mazmur 15 adalah siapakah yang layak masuk kepada gunung kudusnya Tuhan. Saudara yang saya kasihi, ini Mazmur Daud yang sering dilakukan, dinyanyikan, Mazmur Daud. Yang dinyanyikan dengan segenap hati ketika mau berjumpa dengan
Tuhan. Sedikit saya mau terangkan, di perjanjian lama orang berjumpa dengan Tuhan itu sangat sulit. Tidak mudah. Kalau kita lihat bait Allah itu ada 3 tempat. Ada namanya halaman, ada namanya ruang kudus, ada ruang maha kudus. Di ruang maha kudus itulah ada tabut Allah, kehadiran Allah. Dan itu pun yang masuk ke ruang pelataran, masuk ke ruang kudus, ke ruang maha kudus, itu membawa domba yang tidak bercacat celah. Jadi domba ini darahnya dicurahkan di pelataran. Kemudian mereka hanya orang-orang yang suci, hanya orang-orang yang disebut imam, sekali setahun masuk ke ruang yang maha kudus untuk bertemu dengan Allah. Jadi pada masa perjanjian lama, masuk kepada bait Allah atau masuk ke ruang maha kudus untuk bertemu dengan Allah yang kudus, itu adalah sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Tapi puji Tuhan, hari ini kita mendapat hidup dalam anugerah kasih karunia. Tidak seperti dulu lagi kita harus bawa domba, menyembelih darah anak domba. Tapi setiap orang yang punya darah Yesus memperoleh hadiratnya. Setiap orang yang mempunyai darah Yesus akan memiliki perjumpaan langsung dengan Tuhan. Jadi saudara tidak perlu lagi pakai imam, pakai perantara. Tapi saudara bisa langsung kepada Tuhan oleh karena darah Yesus. Saya percaya di ruangan ini dalam hatimu sudah ada darah Yesus. Berapa banyak yang sudah percaya di hatinya ada darah Yesus? Amin. Berarti saudara adalah orang-orang yang sudah memiliki hubungan bisa langsung ke Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan kita dibenarkan, kita ditebus, dan kita disebut menjadi anak-anak Allah, dan Dia adalah Bapa kita, dan kita memiliki kasih karunia langsung untuk kita bisa berdoa dengan Bapa di sorga. Jadi nggak pakai lagi perantaraan-perantaraan ruang-ruang seperti itu, tetapi kita sudah bisa langsung oleh darah Yesus. Itu yang disebut adalah zaman anugerah kasih karunia Tuhan. Bagaimanapun dosa saudara, bagaimanapun kesalahan saudara, saya percaya oleh darah Yesus kita ditebus. Oleh darah Yesus kita disucikan. Oleh darah Yesus kita memperoleh anugerah untuk boleh langsung berdoa dengan Bapa di sorga. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara pada hari ini, kalau sudah memperoleh darah Yesus, kita bisa langsung. Itu adalah anugerah, itu adalah kebaikan. Tetapi jangan juga saudara sudah punya anugerah untuk bersekutu langsung dengan Bapa, tapi saudara mempermain-mainkan hidupmu dengan dosa. Kasih karunia bukan membuat kita bebas berbuat dosa. Kasih karunia membuat kita semakin takut akan Tuhan. Kasih karunia membuat kita hidup makin benar. Orang yang semakin berkata, aku menerima kasih karunia Tuhan, dia semakin takut akan Tuhan. Hidupnya semakin berkenan kepada Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan. Jangan sampai orang melihat kita, kamu hidup dengan anugerah tapi hidupmu kok makin aneh. Kok makin buat dosa. Kok makin berzina. Kok makin menipu. Kok makin malas. Penampilanmu pun tidak menunjukkan sebagai anak Tuhan. Kata-katamu menyakiti. Nah, jangan sampai seperti itu. Biarlah kita hidup dengan anugerah kasih karunia, dan kita bisa bersekutu dengan Tuhan langsung, berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus, tapi kita menghormati kekudusannya dengan cara hidup yang kudus. Saudara, saya akan ajak sama-sama kita akan belajar poin pertama. Apa yang kita lakukan supaya terhindar dari penyakit rohani? Coba cek apakah saudara punya penyakit rohani. Nanti cek diri masing-masing, apakah saudara punya penyakit rohani. Yang pertama adalah, sama-sama dibaca di depan, 1, 2, ya. Menjaga hati nurani yang murni dan perbuatan yang bersih. Katakan, kujaga hati nuraniku yang murni dan perbuatanku yang bersih. 1, 2, ya. Kujaga hati nuraniku yang murni
dan perbuatan yang bersih. Perlu menjaga hati nurani yang murni. Perlu menjaga perbuatan yang bersih. Mazmur 24 ayat yang keempat. Atau sebelumnya kita akan baca ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga, Mazmur 24 ayat yang ketiga, begini bunyinya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Maksudnya, siapakah yang boleh bertemu dengan Tuhan yang kudus? Siapakah yang boleh menghampiri hadirat Tuhan yang kudus? Ada 4 ciri-cirinya. Lihat ayat 4. Coba kita lihat PowerPoint yang pertama. Pada ayat yang keempat, siapakah yang bisa naik ke atas gunung Tuhan? Sebelumnya saya terangkan dulu siapa Tuhan itu ya. Ayat 1 dan 2 Tuhan itu seperti ini. Shalom Bapak Ibu, masih ada semangat? Amin. Iya, saudara sudah sarapan? Belum sarapan pun ngantuk, habis sarapan pun ngantuk. Jadi sesama orang yang ngantuk saling tolong menolong. Amin saudara. Ya, lihat dulu kiri kanan, bilang masih hidup? Coba tanya dulu. Nah, masih hidup. Nah, amin. Nah, karena beberapa orang sudah hampir sampai ke sorga aku lihat. Jadi kita harus turunkan dia harus turun mendengar khotbah Pendeta Suheri Gultom. Ya, turunkan dia, kasihan ya, belum sampai di sorga, kita belum pengangkatan. Karena beberapa orang sudah mulai terangkat aku lihat. Kan begitu, lapar pun ngantuk, habis makan pagi, apalagi banyak makan mie pangsit, mie gomak, makan nasi goreng, karbohidrat, udahlah. Nah, biasanya habis itu minum kopi sedikit. Tapi kalau penyakit lambung ya jangan minum kopi. Ya. Nah saudara, baik, kita akan belajar siapakah Tuhan itu. Saya mau terangkan sedikit ayat satunya, Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Luar biasa. Katakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. 1, 2 ya. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Katakan, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara, Tuhan itu ayat 2 dikatakan sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Makanya 3, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Memang ini di PL ya, perjanjian lama. Tadi di PB kita bilang oleh anugerah, oleh darah Yesus kita bisa langsung. Tetapi bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Ayat 4, ini jawabannya. Yang pertama adalah 4, orang yang bersih tangannya. Katakan, orang yang bersih tangannya. 1, 2 ya. Yang kedua, orang yang murni hatinya. Yang ketiga, orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Yang keempat, orang yang tidak bersumpah palsu. Hati-hati yang suka sumpah ya. Kita sebenarnya dilarang itu bersumpah-sumpah. Orang seperti inilah yang dikatakan di Alkitab, orang yang bersih tangannya, orang yang murni hatinya, orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Jadi mulutnya tidak ada penipuan, tidak ada bohong. Pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, saya berdoa tidak ada lagi penipuan. Enggak ada lagi istilah, wah aku ini bohong untuk kebaikan, bohong untuk kebenaran. Bohong adalah bohong, dosa adalah dosa, dan upah dosa adalah maut. Kalau kita berbohong, lebih bagus ngaku sama Tuhan, Tuhan aku bohong, ampuni aku. Dan jangan berbuat lagi. Jangan pelihara kebohongan dalam diri kita. Dan yang tidak bersumpah palsu. Jangan suka bersumpah palsu. Apalagi kalau berjualan, jangan coba bilang-bilang, oh ini harga modal. Ada lagi yang parah, oh ini jual rugi sama ibu. Mana ada orang jualan jual rugi?
Tapi supaya laku kalimatnya kadang-kadang jual rugi nih, jual rugi. Jangan ada bohong, jangan biasakan. Anak-anak Tuhan itu ciri-cirinya jujur. Anak-anak iblis ciri-cirinya itu suka bohong. Makanya ada dua Bapa, Bapa kami yang di sorga, kan itu doa kita. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapa segala penipu, Lucifer, iblis. Jadi kalau kita suka menipu, Bapak kita adalah iblis. Tapi kalau kita jujur, hidup kita benar, kalau kita bohong gelisah, Bapak kita Tuhan Yesus. Jujur saya pernah bohong. Tapi dalam kebohongan itu saya gelisah. Dan akhirnya saya belajar mengaku, maaf ya, saya tadi bohong. Itu kalau masih benar hatimu, murni hatimu, kalau bohong gelisah. Tapi kalau saudara tidak lagi murni hatimu, bohong separah-parahnya, bisa tidur nyenyak, bahkan bisa melayani. Nah, ini yang parah. Munafik. Muka nabi pikiran kotor. Bahkan bisa lagi berbahasa Roh Kudus, berbohong, kelewat. Mempermainkan Allah, mempermainkan Tuhan. Kalau masih berani berbahasa Roh Kudus tapi bohong, saya yakin itu bukan bahasa Roh Kudus. Bahasa roh kuda. Atau bahasa yang dibuat-buat. Orang yang berbahasa Roh Kudus, hidupnya kudus, kados, dipisahkan, hidup untuk Allah. Jadi kalau kita bohong, lebih bagus ngaku, maaf ya Tuhan, aku bohong tadi. Aku mau tidak bohong lagi. Selesai. 1 Yohanes 1 ayat 9, barang siapa yang mengaku dosa, maka dosanya diampuni, disucikan dari segala kejahatan. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan belajar bagaimana memiliki hati yang murni. Amsal 23 ayat 4 dikatakan, saya mengajak sama saudara, tidak sekedar ibadah. Percayalah, khotbah saya 15 menit lagi mau siap. Bilang sebelahnya 15 menit lagi mau siap. Supaya semangat dia. Ya gitu saudara. Supaya penting dikasih tahu. Masa 15 menit gak sanggup sih berjaga-jaga. Amin saudara. Ya. Jangan pas ketawa bangun. Habis ketawa tidur lagi. Masa saya bikin ketawa terus. Nanti jadi pelawak. Bukan dengar khotbah. Amsal 23 ayat 4. Coba sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Untuk menjadikan kaya, tinggalkanlah. Bukan itu ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Ini ayatnya pas. Oke, saya mungkin salah klik ini. Yang saya maksudkan adalah ayat yang mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Saudara, saya mengajak sama saudara, kitalah yang menjaga hati, jaga hati kita. Saya coba cek dulu ya, ini Amsal 23 apakah silap dia nih? Oke, baik. Ya. Yang saya maksudkan adalah ayat yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi kita perlu menjaga hati. Kita akan lihat Kisah 24 ayat 16. Kisah 24 ayat 16. Ya, semoga ayatnya tepat. Kadang-kadang di internet agak beda ya. Kisah para Rasul 24 ayat 16 sama-sama, ini yang dibuat oleh Paulus. 1, 2, ya. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Paulus berkata, saya sangat menjaga hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Hati nurani yang murni, hati nurani kita yang murni. Artinya adalah
Paulus melayani Tuhan, hatinya murni untuk Tuhan. Kolose 3:23 berkata, apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31, saya akan ajak baca sama-sama. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Yang sama ini dengan Kolose 3 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 31, sama-sama kita baca, 1-2 ya, aku menjawab, 1-2 ya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi satu yang di hatimu punya motivasi, apapun yang kukerjakan selama di dunia ini, untuk memuliakan Tuhan. Makan untuk memuliakan Tuhan, minum untuk memuliakan Tuhan, jualan untuk memuliakan Tuhan, khotbah untuk memuliakan Tuhan, sekolah untuk memuliakan Tuhan, mengasihi pasangan memuliakan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan satu motivasi untuk memuliakan Tuhan. Katakan, seluruh yang kuperbuat hanya untuk memuliakan Tuhan. 1-2 ya. Seluruh yang kuperbuat hanya untuk memuliakan Tuhan. Murni hatimu. Ciri-ciri orang yang murni hatinya nggak ada motivasi lain, nggak ada agenda lain, nggak ada udang di balik batu, nggak ada tujuan lain, nggak ada tujuan palsu. Lurus hatiku untuk Tuhan. Aku melayani di mimbar ini untuk Tuhan. Aku memberi kepada orang untuk memuliakan nama Tuhan, supaya bukan supaya aku terkenal, bukan supaya aku dipoto dilihat orang baik. 1 Samuel 16 ayat 7 bilang, Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hati kita. Makanya punya prinsip, apapun yang kukerjakan, jelas tadi 1 Korintus 10 ayat 31, makan memuliakan Tuhan, minum memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Jualan, bekerja, apapun pekerjaanmu, mau tukang beca, mau tukang las, tukang ketik, tukang pijit, tukang horden, tukang apa lagi? Jangan tukang tipu ya, jangan. Apapun yang kau lakukan untuk memuliakan Tuhan. Saudara datang ibadah ini memuliakan Tuhan. Percaya kalau tujuan hidupmu murni hatimu memuliakan Tuhan, saudara nggak akan perlu cari perhatian orang, nggak perlu pengakuan orang, nggak perlu pujian orang. Saudara nggak perlu tersinggung karena orang nggak memujimu, nggak menghargaimu. Ketika engkau melayani di gereja nggak dihargai, nggak usah tersinggung. Karena aku lakukan ini untuk Tuhan kok. Ngapain tersinggung? Orang yang nggak murni hatinya tersinggung kalau nggak dipuji. Kalau nggak ditepuk tangani, kalau nggak dibilang kamu hebat, wah tersinggung. Kalau nggak dikasih jadwal, tersinggung. Kalau masih ada tersinggung di hati kita, nggak murni hati kita. Kalau saya memberi kepada orang dan orang itu nggak bilang terima kasih, saya marah, saya tersinggung, saya nggak murni hati saya. Apa kata Matius 25:40? Kalau engkau memberi kepada orang hina, engkau memberi kepada Tuhan. Jadi kalau aku memberi kepada orang, saya memberi kepada Tuhan. Satu waktu saya pernah kasih orang 50.000, bilang terima kasih pun tidak. Saya pernah kasih juga 100.000, dia bilang terima kasih pun tidak. Ambil uang pergi. Dulunya saya tersinggung. Ini orang dikasih duit 50 cuma-cuma, enggak bilang thank you. Tersungging juga. Berarti hatiku tidak murni. Sekarang aku tobat. Udah lama aku tobat. Sekarang aku kasih 100, dia bilang thank you, puji Tuhan. Dia bilang tidak thank you, tidak terima kasih, puji Tuhan. Karena aku mengasihi samamu karena aku mengasihi ke Tuhan. Gitu loh. Berbuat baik ke pasanganmu. Melihat pasanganmu sebal. Ini prinsip. Hatimu murni berbuat baik ke pasangan, berbuat baik ke Tuhan. Karena kalau berbuat baik ke pasanganmu minta dibalas, betul? Ini orang yang gak murni kan begitu.
Aku sudah baik, maunya kau baik. Aku hargai kau, maunya kau hargai aku dong. Aku udah lembut, maunya kau lembut. Ini nggak murni. Berarti kasih syarat. Tuhan tidak, walaupun kau tidak setia, Tuhan setia. Walaupun kau dengar khotbahku ini tidur 1 orang 2 orang, Tuhan mengasihimu. Tuhan sayang samamu. Kenapa? Memang dia murni hatinya mengasihimu. Murni hati Tuhan mengasihi saya apa adanya. Saya ajak sama saudara, apapun saudara mungkin berbuat baik ke ipar, tahu ipar ya? Orang Batak bilang eda. Ngasih makanan tahun baru, ngasih baju. Kalau murni hatimu, walaupun mungkin setelah dikasih, dikata-katai, ada maunya itu, enggak tulus. Sanksi aku. Motivasi apa itu? Tanda-tanda akhir zaman. Entah apalah dibilang samamu, nggak usah tersinggung. God bless you. Engkau cukup mengatakan semua aku lakukan untuk Tuhan. Biar Tuhan yang melihat aku, biar Tuhan yang memuji. Biar pujian yang dari Tuhan yang kau dapatkan, bukan pujian dari manusia. Jaga hatimu yang murni. Tidak ada motivasi lain, tidak ada agenda lain. Pasti semakin dipromosikan Tuhan. Karena Tuhan melihat hatimu yang murni, sama kayak Daud, hatinya murni. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan Timotius, anak rohaninya, 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, 1 Timotius 1 ayat 18. Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman. Dan hati nurani yang murni. Penting menjaga hati nurani yang murni. Sekali lagi murni artinya bersih. Tidak ada agenda lain, tidak ada motivasi lain, melayani. Tuhan ingatkan lewat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Jaga imanmu, jaga hatimu yang murni. Jaga hatimu yang murni. Sekali lagi orang yang hatinya murni melayani Tuhan tidak ada tersinggung. Karena banyak orang memberi di gereja gak murni hatinya. Diingat-ingat apa yang kuberi, diingat-ingat, dihitung-hitung, oh ini atap ini dari aku. Jangan beri ya di GB Pelita. Kalau kau seperti itu, saya tolak persembahanmu. Tuhan menolak, saya pun menolak. Saya tidak akan menerima persembahan orang yang ingat-ingat persembahannya. Kalau Tuhan menolak, saya pun menolak. Saya suka dengan orang memberi, saya beri untuk Tuhan. Nggak usah atur gereja ini. Jangan atur pendeta, jangan atur gembala. Di GB Pelita, orang kaya nggak bisa ngatur gembala. Mau 2M saudara kasih ke saya, tidak akan mempan kepada saya. Karena saya bukan hamba uang, saya hamba Tuhan. Tapi saya menghormati setiap pemberian saudara. Mau 1.000, 10.000, 1 miliar, sama. Tuhan nggak lihat angka, Tuhan lihat hatimu. Belum tentu yang 1 miliar lebih banyak memberi dari yang 1.000. Kalau yang 1.000 memberi, dia nggak makan lebih banyak itu. Kalau yang 1 miliar masih ada deposito 10 miliar. Yang 1.000 memberi, dia nggak makan, siangnya nggak makan. Untuk uang makannya dikasih ke gereja, itu yang lebih besar. Bukan angka. Saya mengajak hati saudara murni sama Tuhan. Kalau murni, engkau bebas dari sakit hati, engkau bebas dari kecewa, engkau bebas ya dari namanya kesakit hatian, kepahit hatian. Ini kan penyakit manusia, sakit hati lah, pahit hati lah, gak enak lah. Karena gak murni hatimu. Bersihkan hati seperti itu. Capek hidupmu nanti, apa yang kau buat sama orang, maunya dihargai, maunya dipuji. Kalau gak sesuai dengan harapanmu, nanti bisa sakit hati. Saya dulu seperti itu. Saya pernah mengalami itu. Sekarang saya bebas. Habis kasih, lupakan. Habis kasih, coba katakan. Habis beri, lupakan. 1, 2 ya. Habis kasih, lupakan. Habis kasih, lupakan. Coba semuanya. 1, 2 ya.
habis kasih, lupakan. Coba lebih mantap lagi, beringat khotbah ini. Nanti kalau ditanya orang apa khotbahnya, nah udah kan mantap. Walaupun selama dengar khotbah antara termenung dan nggak apa-apa. Tanya orang apa artinya ini? Lupakan. Habis kasih, lupakan. 1, 2 ya. Habis kasih, lupakan. Sekali lagi, habis kasih, lupakan. Amin. Jangan ingat-ingat apa yang kau beri yang dulu. Jangan ingat-ingat keberhasilanmu yang dulu. Hidup dengan yang sekarang. Pelihara imanmu, jaga hatimu yang murni. Bebas sakit hati. Bebas kecewa. Nanti iparmu gak memujimu cantik, ya udah gak apa-apa. Istri-istri engkau dari salon gak dipuji suamimu, aku cantik untuk Tuhan. Kan ada suami-suami tell me kan, udah capek istrinya rebonding, pulang-pulang gak dipuji. Padahal masuk rebonding, masuk ruang astronot. Dan panasnya bukan main. Yakobus 1 ayat 21 bilang begini. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Buanglah segala yang kotor. Sakit hati buang, amarah buang, dendam buang, kebencian buang, iri hati buang. Baru datang ke Tuhan, dengar khotbah masuk. Karena hatimu lembut. Dengar khotbah nancap, cuk. Tapi kalau di sini kebencian, amarah, dendam, iri, dengar khotbah, pak. Dengar masuk firman, tak, cocoknya sama ibu sana khotbah ini. Tak, cocoknya sama ibu yang di depan. Tak, mental, dirimu gak kena-kena. Carilah dengar khotbah yang kena dirimu semua. Buang amarah, buang kebencian, buang sakit hati, buang yang kotor, baru saat teduh. Ada orang bilang gini sama saya, kenapa saya Pak Pendeta baca Alkitab gak dapat apa-apa? Hatimu kotor. Kalau hatimu kotor gak dapat apa-apa. Matius 5 ayat 6 bilang apa? Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka mereka dipuaskan. Kunci dengar khotbah bukan pendeta, dirimu sendiri. Mau siapapun khotbah di mimbar ini, kalau hatimu keras tidak diberkati. Tuhan Yesus pun khotbah di mimbar ini langsung. Kalau hatimu keras tidak dapat apa-apa. Makanya ada 4 jenis tanah. Tanah yang gembur, tanah yang baik, maka engkau akan mendapat firman Tuhan. Maka gak heran ada orang ke gereja gak dapat apa-apa. Ada orang baca Alkitab gak dapat apa-apa. Waktu baca Alkitab pun kok gak dapat apa-apa. Ada orang dengar khotbah kok bisa nangis. Ada orang dengar firman Tuhan tepuk tangan, semangat. Ada orang dengar khotbah gak dapat apa-apa. Yang ada ngantuk, capek. Mau saat teduh pun gak semangat. Kenapa? Gak lapar, gak haus. Makanan paling enak kalau lapar. Minuman paling enak kalau haus. Makanya milikilah Matius 5:6, lapar dan haus akan firman Allah, maka engkau akan dipuaskan. Yang kedua Bapak Ibu, sebelum yang kedua saya akan baca dulu sekali lagi, Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9, ini untuk pemuda, dengar untuk pemuda, pemuda-pemudi, supaya menjaga kelakuanmu bersih. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu anak-anak muda, anak-anak gadis, dan semua kita, punyalah waktu saat teduh. Punyalah waktu baca Alkitab. Dengan itulah kita menjaga kelakuan bersih. Saya tiap hari baca Alkitab, tiap hari doa. Itu pun kadang-kadang masih ada yang salah. Tapi karena ada firman Tuhan barometer, saya diingatkan itu salah. Ini yang benar, saya balik lagi kepada yang benar. Bukan berarti kalau udah baca Alkitab, berdoa, udah bagus. Tidak. Itu modal, barometer. Ketika bohong, firman itu bunyi, kamu bohong tadi. Harus jujur. Roh Kudus itu bicara.
Makanya kalau saudara mau hidup bersih kelakuanmu, baca firman Tuhan. Bapak Ibu, sekarang ini nggak ada istilah, oh saya nggak punya waktu. Sekarang di handphonemu kan, semua kan di gadgetmu ada download Alkitab. Saya lagi nunggu istri saya di fitting room, kadang-kadang kalau belanja di Uniqlo atau di Matahari, kadang-kadang ibu-ibu kan kalau belanja kan muter-muter cukup lama. Jarang ibu-ibu sekali satu toko langsung jadi. Diputar dulu semua toko, balik lagi ke toko yang sama, kan begitu. Mutarnya itu kan kadang-kadang 15 menit, 1 jam. Ya saya baca Alkitab. Saya baca. Artinya bukan lagi bisa tidak bisa, mau tidak mau. Gak ada alasanmu sibuk. Jangan bilang 24 jam kurang sehari. Atur waktumu. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sekalian tambahkan padamu. Biasakan cari Tuhan dulu. Bangun pagi, doa, baca Alkitab. Percayalah, Tuhan memberikan berkat. Yang kedua adalah menjaga persekutuan dengan Tuhan. Ini bagian terakhir. Mazmur 24 ayat 6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub, Selah. Mencari wajah Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, kalau saudara mencari Tuhan, mendapat kekuatan baru. Masalah sehari cukup sehari. Masalah yang lalu biar sudah lalu. Hadapi hari ini dengan kekuatan baru. Besok kekuatan baru. Besoknya lagi kekuatan baru. Caranya bagaimana? Mencari Tuhan. Setiap saya mencari Tuhan ada kekuatan baru. Karena hari ini saya akan punya masalah. Besok juga punya masalah. Supaya saya kuat seperti Raja Wali, saya perlu mencari Tuhan. Handphonemu aja di charger kok tiap hari. Handphonemu aja di charger tiap hari. Masa hatimu gak di charger? Masa rohanimu gak di charger? Rohanimu itu di charger dengan firman Allah. Dengan doa. Saya mengajak sama saudara, jangan hanya handphonemu di charger. Bilang sebelahnya, jangan hanya handphonemu di charger. Bilang sebelahnya, dirimu pun perlu di charger. Coba lihat dirinya, kiri kanan, low bed atau full bed, coba lihat. Oke, udah mulai, udah mau amin ini, soalnya jadi bangun dia. Yohanes 15 ayat 5 bilang begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya di dalam Tuhan kita bisa berbuat. Saya berdoa, apapun programmu tahun 2022, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan kita bisa. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Selalu kau libatkan Tuhan dalam hidupmu. Tidak karena lamanya kau berdoa pagi atau siang. Enggak karena banyaknya ayat yang kau baca. Enggak bisa satu pasal, satu perikop. Enggak bisa satu perikop, satu ayat. Enggak bisa satu ayat, ayat yang kukirim itu baca. Tapi ayat yang kukirim pun tidak saudara baca. Kelewat. Enggak bilang amin, enggak bilang enggak ada balasan, enggak dirit pun. Dari Bapak Gembala ayat pun dirit pun tidak, dibaca pun tidak, diterge pun tidak. Kan kalau dirit kan centang biru kan, kalau yang benar ya. Tapi ada juga orang handphonenya dibuatnya nggak pakai biru. Itu orang-orang yang supaya nggak ketahuan baca nggak baca. Di staf pengembalaan saya pecat orang seperti itu, nggak boleh. Karena saya centang biru, artinya saya tahu saya saudara baca. Kan kalau dia nggak centang biru kan nampak baca nggak baca. Nah, itu terserahlah, ada modus entah apalah yang di dalam pikirannya. Kalau saya sih senang lihat orang yang centang biru. Sehingga saya tahu dia baca atau tidak baca. Saudara, saya ingatkan nama saudara karena saya mengasihi saudara. Kalaupun saya agak tegas supaya saudara jangan salah meletakkan harapan kepada uang dan harta. Letakkanlah kekuatanmu pada Tuhan, carilah Tuhan, rindukanlah Tuhan.
maka engkau akan mengalami kekuatan baru. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.